Baik, selamat sore teman-teman semua, selamat pagi di Jerman, teman-teman di Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi, seperti biasa, ini adalah acara mingguan Koteka, Komunitas Traveler Kompasiana, yang anggotanya itu berasal dari teman-teman dari seluruh penjuru dunia. Dan hari ini kita sangat spesial karena kita akan membahas topik yang saya sendiri ini juga ternyata topiknya baru. Saya baru 2 hari ini ya membaca tentang Raden Saleh. Dan topik kita pada sore hari ini adalah petualangan Raden Saleh dari Jawa ke Jerman. Nanti kita akan berdiskusi banyak siapa itu Raden Saleh, mengapa Raden Saleh bisa pergi dari Jawa ke Jerman. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Yul Edison. Beliau adalah Wakil Duta Besar Chief of Mission KBRI Berlin. Kebetulan Bapak Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Bapak Dr. Arif Hafaz Ogrisono tidak dapat menghadiri acara ini, tapi beliau sudah mendelegasikan ini kepada Pak Yul Edison dan beliau juga sudah membuat video untuk greeting teman-teman. Kemudian pembicara kita yang kedua adalah Mbak, saya agak bingung ini nama yang di belakang gimana Mbak saya men-spellingnya. Mbak Deni Napitupulu Bus ya, Mbak Deni Napitupulu Bus. Mbak Deni nanti akan banyak berdiskusi dan melakukan presentasi tentang Raden Saleh. Nah, untuk menyingkat waktunya, kami akan langsung mulai acara pada sore hari ini. Yang pertama, saya akan undang Bapak Yul Edison sebagai Wakil Duta Besar Chief of Mission KBRI di Berlin. Ya, silakan Pak Yul Edison. Ya, monggo Pak. Terima kasih Mas Oni yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman dari komunitas Traveler Kompasiana. Terima kasih ini undangannya. Jadi karena Bapak Duta Besar berhalangan hadir, karena memang beliau harus keluar kota, tapi memang beliau ada satu video yang disiapkan oleh beliau, video singkat, sekaligus juga menyapa teman-teman dari komunitas Traveler Kompasiana. Jadi sesuai dengan permintaan dari teman-teman di komunitas bahwa kami diminta untuk bercerita mengenai bagaimana Raden Saleh ini bisa ke Eropa, ya kan? Dan ini memang sebenarnya saya akan menjelaskan sedikit, berusaha mengambil dari buku yang disusun oleh KBRI, yang nanti juga setahu saya itu sudah dijanjikan oleh Pak Dubes untuk diserahkan ke teman-teman komunitas Traveler Kompasiana. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan ringkasan dari buku tersebut, supaya teman-teman juga bisa tahu gambaran siapa itu Raden Saleh dan bagaimana jejak beliau sampai ke Eropa dan akhirnya kembali ke Indonesia. Ini video dari Pak Dubes dulu ya. Oke, ini video sekaligus menyapa. Selamat pagi teman-teman di Jerman dan juga selamat siang teman-teman Kompasiana Travel di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena saya tidak bisa langsung berdiskusi dengan ibu bapak dan teman-teman sekalian pada acara yang luar biasa bagus ini, karena saya ada penugasan untuk pergi ke Hamburg, agak mendadak memang. Nanti kolega saya Pak Yul, beliau DCM, Deputy Chief of Mission dari KBRI Berlin, akan ikut dalam diskusi yang diselenggarakan pada hari ini. Acara hari ini memang menarik karena saya sendiri baru saja berkunjung ke
Masjid Biru atau mungkin Rumah Biru atau Blau Haus di Dresden yang sekarang ini ditangani oleh seorang warga dari kota Dresden di situ, di kota kecil, yang beliau menjaga rumah tersebut dan melakukan perawatan rumah tersebut dan tetap menjadi satu tempat yang sangat bersejarah bagi masyarakat di Dresden. Dan kemudian saya juga berkunjung ke Museum Dresden, ada satu pameran lukisan Raden Saleh. Nah, saya mengetahui Raden Saleh sudah cukup lama, tapi secara detail baru saya ketahui di Jerman ini, karena di Jerman ini ada satu orang profesor ahli Raden Saleh dan beliau menjadi Pak Mitra KBRI untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan terkait Raden Saleh. Kalau kita lihat ceritanya beliau, cerita Raden Saleh ini sangat luar biasa sekali, karena pada akhir pertengahan tahun 1800-an ada seorang warga Indonesia yang melanglang buana ya, yang berkunjung dan tinggal bahkan di Eropa untuk menunjukkan kemampuan dia melukis dan mendapatkan apresiasi yang dalam. Memang pada saat beliau tinggal di Belanda, beliau tidak mendapatkan apresiasi yang mendalam karena memang Raden Saleh ini dianggap sebagai warga dari tempat jajahan Belanda. Sehingga kemudian beliau memutuskan untuk berpindah tempat untuk melihat tempat lain Eropa, karena memang beliau datang pertama kali di Antwerp, Belgia, dan kemudian tinggal di Belanda, lalu beliau pindah ke Düsseldorf, lalu ke Frankfurt, dan akhirnya tinggal di Dresden. Memang apa Dresden? Dresden pada waktu itu adalah pusat kota seni di Eropa, dan banyak seniman-seniman Eropa yang tinggal di Dresden. Nah, pada saat beliau tinggal di Dresden itu, beliau mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Tidak diperlakukan sebagai warga negara jajahan dan mendapatkan pengakuan, bahkan dianggap pangeran, the Prince of Java. Dan beliau banyak mengembangkan lukisan-lukisannya di Dresden. Dan bahkan pada tahun 1840-an akhir, beliau pergi ke istana Coburg, di kota Coburg, di selatan Jerman, di mana di situ ada seorang putri Victoria, yang kemudian dia menjadi istri Raja Inggris, dan kita tahu dia menjadi Queen Victoria di England. Nah, perjalanan beliau ini memang sangat menakjubkan ya, apalagi kalau kita lihat dari konteks kita hari ini, saat ini begitu ya, kita traveling ke Eropa saja rasanya jauh dengan pesawat yang hanya sekitar 20 jam mungkin, dan bayangkan pada waktu itu, jadi dari Indonesia ke Antwerp dengan kapal, kemudian naik kereta api, jalan pada waktu itu ke Belanda, kemudian dari Belanda ke Düsseldorf, ke Frankfurt, ke Dresden, dan itu merupakan suatu adventure atau pengalaman yang menurut saya luar biasa. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya adalah keinginan untuk melihat dunia, keinginan untuk melanglang buana, keinginan untuk menambah pengetahuan, keinginan untuk juga berbagi kepada masyarakat dunia mengenai apa itu Indonesia, dan juga yang paling penting menunjukkan pada dunia bahwa kita itu mampu, kita tuh bisa. Sebagai suatu bangsa, kita bukan bangsa yang kecil, kita bukan bangsa yang tidak punya skill, kita bukan bangsa yang tidak bisa menghargai seni, meskipun pada waktu itu Raden Saleh tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya, tapi beliau tetap fight dan mendapatkan special place ya di Jerman. Dan bahkan
sampai hari ini. Lukisan beliau mendapatkan pengakuan dunia dan harganya amat sangat mahal, dan sekarang ini mayoritas memang ada di private collections di berbagai tempat di Eropa dan di dunia lainnya. Nah, saya mengajak teman-teman traveler Kompasiana untuk melihat sejarah ini. Mungkin suatu saat kalau kondisinya sudah bagus, bisa nampak tilas perjalanan beliau ke Dresden. Tapi mungkin untuk jarak dekatnya mungkin bisa juga dilihat kantor rumah sakit Cikini. Kantor rumah sakit Cikini di Jakarta itu adalah gedung tempat tinggal beliau yang beliau bangun dengan desain Puri Kallenberg di selatan Jerman. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah sakit Cikini, ke kantor rumah sakit Cikini, itu bukan desain Belanda, itu desain beliau sendiri dengan model desain Jerman. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa ada kemampuan anak bangsa yang sangat luar biasa. Mungkin bisa nanti teman-teman melihat sejarahnya. Kita pada kesempatan ini memberikan satu door prize, yaitu dua buku tentang beliau, tentang Raden Saleh. Nanti para pemenangnya insya Allah bisa menikmati buku ini dan menjadi juga referensi mengenai seniman Indonesia yang sudah melanglang buana ini pada tahun 1800. Sebagai penutup, saya juga ingin menyampaikan bahwa dari kota Dresden ada seniman Jerman bernama Walter Spies yang tinggal di Bali. Jadi ini menarik karena ada orang Indonesia tinggal di Dresden dan ada orang Dresden tinggal di Bali pada tahun yang kira-kira hampir sama. Hanya mungkin agak tragis, Walter Spies ini meninggal di atas kapal yang mengevakuasi orang Eropa pada saat Perang Dunia Kedua, dan kapalnya ditorpedo oleh kapal Jepang, dan beliau dan orang Eropa yang lain jasadnya ada di Samudra Hindia. Nah, adventure ini memang suatu hal yang menarik, dan saya rasa teman-teman travel Kompasiana juga akan tertarik dan mungkin juga bisa membuat virtual travel terkait dengan Raden Saleh ini. Sekali lagi saya minta maaf tidak bisa hadir. Dan sekali lagi menyampaikan selamat diskusi, semoga berjalan dengan sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Yul, monggo kalau ingin presentasi tentang Raden Saleh, Pak Yul, silahkan. Baik, terima kasih Mas Oni dan rekan-rekan semua. Jadi izinkan saya juga untuk share dengan teman-teman. Ini merupakan ringkasan dari buku Raden Saleh yang disusun oleh KBRI bekerja sama tadi dengan profesor yang dijelaskan oleh Pak Dubes, itu doktor. Beliau adalah Profesor Werner Krauss. Beliau ini berasal dari universitas di salah satu universitas di selatan Jerman. Dan tadi teman-teman bisa melihat ada buku Raden Saleh yang di meja Pak Dubes, itu adalah salah satu karya beliau, ya kan? Dr. Werner ini juga sejarahnya, ya kan? Jadi kita sangat beruntung di KBRI bisa bekerja sama dengan beliau. Nah, ini bukunya ini sekitar 50 halaman. Jadi judulnya ini sebenarnya adalah terkait dengan perjalanan beliau, ya, mulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal, ya kan. Tapi secara singkat karena dalam 50 halaman itu tidak banyak yang bisa kita ungkapkan. Dan ini dibuat dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Jerman, diterbitkan atau dicetak tahun 2019. Proses pembuatannya sendiri itu dari bulan Maret 2019 sampai bulan September 2019. Karena target dari buku ini adalah untuk ditampilkan pada Festival Buku Frankfurt tahun 2019, jadi pada bulan Oktober. Jadi sebenarnya ini
singkat sekali. Tadinya memang Pak Dubes ingin buku ini dicetak lebih tebal, jadi lebih lengkap, 150 halaman, cuman karena waktunya sangat singkat, sehingga akhirnya disepakati hanya 50 halaman. Nah, ini saya akan coba sedikit jelaskan ke teman-teman atau share dengan teman-teman apa saja yang ada di dalam buku yang tadi merupakan door prize dari Pak Dubes buat komunitas Traveler Kompasiana. Jadi di buku ini juga bercerita mengenai siapa itu Raden Saleh, di mana beliau dilahirkan, dan bagaimana status beliau dalam arti keluarga beliau. Jadi beliau ini dilahirkan di Terboyo, Semarang pada tahun 1811, ya kan? Dan ayah beliau itu meninggal pada saat beliau masih balita, dan beliau ini dibesarkan oleh pamannya, yaitu Raden Adipati. Dan status keluarga beliau yang priayi itu memberikan kesempatan beliau untuk mendapatkan kesempatan mempelajari pendidikan Belanda dan bertemu dengan pejabat-pejabat kolonial pada saat itu. Nah, di usia beliau ini sebenarnya sudah memperlihatkan bakatnya, ya kan? Jadi dalam melukis, dan ini dilirik oleh seorang pelukis Belgia yang kemudian mulai mengajari beliau melukis sejak umur 8 tahun. Ya. Dan keterampilan melukis beliau, Raden Saleh ini semakin terasah ketika dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah kolonial Belanda untuk melanjutkan studinya di Den Haag. Jadi beliau lebih kurang 10 tahun di Belanda. Nah, di usia 18 tahun, beliau tiba tadi dijelaskan oleh Pak Dubes, di salah satu kota di Belgia, dan melanjutkan perjalanan ke Den Haag dalam rangka untuk belajar melukis tadi. Ini juga tidak terlepas dari keinginan untuk belajar, keinginan untuk berkembang, dan keinginan untuk berbagi mengenai inilah Indonesia. Dan beliau berguru kepada sejumlah maestro pelukis di negeri Belanda, di Eropa. Ya, di sini ada Cornelis Koersman dan Andries Schulhout, ya kan. Dan setelah 10 tahun, beliau menyerap ilmu di Den Haag, dan tadi dijelaskan juga oleh Pak Dubes, karena juga beliau merasa diperlakukan tidak semestinya, ya, karena sebagai bangsa yang terjajah, jadi tidak dianggap, sehingga beliau akhirnya memutuskan untuk pindah, dan negara yang dituju oleh beliau adalah Jerman. Jadi pada tahun 1839. Jadi ketika beliau datang ke Jerman, kota pertama yang beliau kunjungi adalah Düsseldorf dan Frankfurt. Ini dua kota di bagian selatan dari Jerman, dan beliau juga melihat dan berguru kepada sejumlah pelukis-pelukis ternama di Jerman, ya kan? Dan setelah itu beliau melanjutkan perjalanan sekitar 2 bulan beliau berada di Berlin. Juga beliau melihat museum-museum yang ada dan mengikuti pameran lukis musim gugur, dan juga memamerkan 2 lukisannya yang bertemakan badai laut. Nah, ini lukisan beliau yang badai laut ini dipamerkan di Berlin tahun 1839, dan ini harganya saat ini sangat luar biasa, ya kan. Jadi ini memperlihatkan bagaimana keindahan lukisan. Saya juga mencintai lukisan, walaupun tidak seperti Pak Dubes, karena saya hanya beberapa lukisan, dan Raden Saleh adalah salah satu lukisan yang sangat saya kagumi, karena sangat hidup. Kalau kita lihat yang lukisan badai laut ini kan luar biasa sekali. Ini 1839 sudah bisa membuat lukisan seperti ini oleh seorang anak bangsa. Dari Berlin, beliau akhirnya melanjutkan perjalanan ke kota Dresden. Tadi disebutkan oleh Pak Dubes. Kenapa Dresden? Karena Dresden pada saat itu adalah salah satu pusat seni bukan hanya di Jerman, juga di Eropa gitu. Dan ada 2 kota di sini, jadi Dresden dan Maxen. Jadi Dresden dan Maxen ini sebenarnya tidak terlalu jauh gitu. Nanti Mbak Deni bisa menjelaskan lebih lanjut. Dan di sini beliau tinggal, jadi di Jerman secara keseluruhan beliau itu tinggal selama 10 tahun. Dan beliau sangat diterima oleh warga di sana, ya kan, sangat dihormati, dan dia juga tadi dijelaskan oleh Pak Dubes, warga di sana menyebutnya sebagai Prince of Java. Di rumah keluarga bangsawan yang juga memperlakukan beliau sangat baik, sudah seperti anak sendiri, ya kan. Dan beliau juga diajak oleh orang tua angkatnya ini, jadi untuk tinggal di istana keluarga di Maxen, jadi kota Maxen yang tidak terlalu jauh dari Dresden tadi. Dan istana Maxen ini tempat berkumpul para seniman, pesohor, dan pemikir Jerman. Jadi
ini ada sejumlah, ada pelukis, ada penyair, ada sosialita pada saat itu berkumpul di istana itu. Jadi pergaulan beliau ini sangat luas sekali, ya kan? Ini membuat cakrawala berpikir beliau juga jauh lebih luas. Dan beliau juga, tadi saya sudah jelaskan, tidak diperlakukan sebagaimana beliau diperlakukan tadinya di negeri Belanda, khususnya di Den Haag. Dan dia sebenarnya kemampuan melukis beliau di atas rata-rata dan malahan sudah melebihi melebihi pelukis-pelukis Eropa. Tapi perlakuan yang diterima oleh beliau di negara Belanda dengan di Jerman itu sangat berbeda. Inilah yang membuat beliau merasa senang tinggal di Jerman selama lebih kurang 10 tahun. Di Maxen ini juga salah satu lukisan beliau yang ini juga saya lihat sangat luar biasa karya beliau ya. Saya tidak tahu sekarang ada di mana. Terus juga ada lukisan musim dingin. Kalau kita lihat yang kelompok pemburu itu sesuatu yang pada saat itu kurang lazim, ya kan, di Eropa, khususnya di Jerman. Nah, ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Dubes. Jadi begitu sayangnya orang tua angkatnya tadi, akhirnya ada satu bangunan yang dikhususkan buat beliau. Ini kalau kita lihat sepintas juga kayak masjid. Saya juga ketika pertama datang ke Berlin, saya datang awal tahun ini, saya juga dapat informasi bahwa ada masjid biru katanya, atau rumah biru di Dresden, ya kan? Nah ini, atau di Maxen tepatnya, ini adalah rumahnya Raden Saleh selama beliau tinggal di kota tersebut. Gitu. Ini dengan sangat jelas digambarkan di dalam novel komik yang disusun oleh KBRI tersebut. Selama-lamanya kita tinggal di luar, tetap kecintaan kepada tanah air itu tidak akan luntur. Jadi setelah 10 tahun beliau berada di Jerman, keinginan untuk kembali ke tanah air itu sangat kuat. Dan akhirnya beliau pulang ke Indonesia, ya kan, dengan istri beliau dan putri angkatnya. Dan beliau akhirnya, sebagaimana kita ketahui, juga meninggal di Bogor pada tahun 1880. Nah, ini sedikit semacam kenapa Raden Saleh ini penting. Jadi ini dari hasil pembicaraan kami, dari hasil studi atau analisa yang kami lakukan. Pertama, kita melihat bahwa 180 tahun sejak Raden Saleh menginjakkan kaki di Maxen, itu warga di sana itu tetap sampai saat ini menganggap Raden Saleh itu bagian dari sejarah kota Maxen. Jadi ini sangat luar biasa. Dan kita juga lihat bahwa ada museum di Maxen, di kota Maxen tersebut juga yang memiliki ruangan yang sangat khusus yang memamerkan sejarah keberadaan Raden Saleh di kota tersebut. Terus yang Masjid Biru tadi juga telah ditetapkan oleh pemerintah Jerman sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi. Jadi tidak akan mungkin dirobohkan begitu saja, ya kan. Nah, ini sudah menjadi cagar budaya, dan lukisan-lukisan beliau ini tersebar, ya kan, di berbagai negara, di 43 museum di seluruh dunia dengan harga yang sangat luar biasa. Salah satu lukisan ini itu mencapai hampir 10 juta US dollar. Dan beliau juga adalah tokoh seniman Indonesia pertama yang merepresentasikan dan memperkenalkan Indonesia kepada orang Eropa sejak abad ke-19. Dan meskipun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman itu dimulai tahun 1952, tapi hubungan people-to-people contact antara Indonesia dengan Jerman itu telah dimulai ratusan tahun yang lalu, dan Raden Saleh adalah duta budaya Indonesia pertama di Eropa yang memainkan perannya melalui media lukisan. Dan beliau ini juga merupakan penghubung, jadi memainkan peran sebagai jembatan antara masyarakat Jerman dan Indonesia. Nah, sedikit mungkin saya bercerita bagaimana proses buku ini dibuat, karena ini juga tidak mudah. Jadi tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa Pak Dubes juga ada tadi di dalam videonya menampilkan si Dr. Kraus ini. Jadi ini dimulai tahun 2019 pada bulan Februari. Pak Dubes Arif Hafaz ini datang menjalankan tugas sebagai duta besar itu pada bulan Mei 2018. Pada bulan Februari 2019, Dr. Warner ini minta waktu untuk bertemu, dan akhirnya terjadi pertemuan antara beliau dengan Bapak Duta Besar, dan beliau membawa 2 buku. Salah satu adalah buku tadi yang ditampilkan oleh Pak Dubes di dalam video beliau, dan pada saat itu Pak Dubes yang memang sudah tahu persis mengenai Raden Saleh dan
lebih paham lagi ketika beliau telah bertugas di Jerman, ada ide untuk membuat satu produk atau satu kegiatan yang terkait dengan Raden Saleh. Raden Saleh ini juga penting, ini info bagi teman-teman. Ini di dalam dokumen hubungan Indonesia-Jerman, ini disebutkan juga. Jadi ada dokumen hubungan komprehensif Indonesia-Jerman tahun 2012, itu disebutkan bahwa Raden Saleh ini salah satu ikon, ya kan. Jadi ini menggambarkan betapa pentingnya, betapa pemerintah Indonesia juga menganggap Raden Saleh ini sebagai duta. Jadi pada saat itu Pak Dubes berpikir yang paling mudah untuk masuk ke setiap lapisan masyarakat apapun stratanya adalah melalui komik atau novel komik, ya kan. Dan pada saat itu beliau menyampaikan ide ini ke Profesor Krauss. Profesor Krauss setuju dan cuman beliau pada saat itu menyatakan bahwa tidak mudah untuk membuat komik tersebut, ya kan. Karena siapa penulis naskahnya? Penulis naskah harus orang yang paham sejarah mengenai Raden Saleh. Yang kedua, siapa ilustratornya, ya kan? Nah, Profesor Werner itu bersedia untuk menjadi penulis naskah, tapi dia meminta itu untuk yang ilustratornya adalah orang Indonesia, karena menurut beliau orang Jerman itu tidak paham mengenai budaya Indonesia, khususnya Jawa, misalnya belangkotnya bagaimana, ya kan? Ketika itu digambar sangat detail, itu tipikalnya Jerman, ya kan? Sehingga akhirnya Pak Dubes setuju untuk mencarikan ilustrator dari Indonesia, sehingga akhirnya pada bulan Maret 2019 terjadilah kontrak kerjasama antara KBRI dengan Profesor Werner dengan target penyelesaian adalah September 2019. Nah, dilalah pada bulan April 2019 itu ada satu komunitas di kota Oldenburg di Jerman, itu di bagian utara Jerman, itu ada 4 orang, jadi 3 Jerman dan 1 itu orang Indonesia yang memang profesinya adalah ilustrator dan mereka menyanggupi untuk membuat ilustrator untuk komik ini. Dan Profesor Werner setelah terjadi pembicaraan, Profesor Werner ini setuju, ya kan? Sehingga akhirnya mulailah proses pembuatan buku tersebut. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan, mengingat waktunya, targetnya sebenarnya adalah 150 halaman, tapi karena juga akan ditampilkan pada Festival Buku Frankfurt tahun 2019, tepatnya bulan Oktober, sehingga akhirnya jumlah halaman dari 150 halaman itu hanya menjadi 50 halaman, dan target penyelesaian dipercepat 1 bulan, ya kan? Jadi persisnya penyelesaian itu adalah dari bulan Maret sampai September 2019. Dan ini akhirnya di launch di Festival Buku Frankfurt, ada 2 bahasa, dan ini kita juga sangat bangga. Ini tidak komersial, ya kan, karena kita juga tidak menjalin kerjasama mungkinnya dengan penerbit lain. Dan untuk target berikutnya adalah pembuatan yang 150 halaman. Yang edisi lebih lengkap, rencananya adalah tahun ini, hanya karena kita saat ini juga pemerintah juga sedang fokus bagaimana penanganan COVID dan kegiatan atau anggaran diarahkan ke sana, sehingga akhirnya kita terpaksa mereschedule jadwal untuk pembuatan buku Raden Saleh ini yang 150 halaman menjadi tahun depan. Jadi itu teman-teman dari tas Traveler Kompasiana, secara singkat gambaran bagaimana perjalanan Raden Saleh dan juga apa upaya yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di Jerman, khususnya KBRI, untuk tetap menggaungkan atau menggemakan bahwa inilah duta kita, ini juga sudah dikenal oleh banyak, hampir tidak ada barangkali orang di Indonesia yang tidak tahu siapa itu Raden Saleh, karena kita lihat juga nama jalan juga ada, ya kan. Jadi ini sangat luar biasa, dan kita juga yang sekarang bertugas di Jerman juga merasa bangga. Ini salah satu duta kita yang namanya tetap abadi, ya kan. Nanti mudah-mudahan Mbak Deni juga bisa menambahkan bagaimana pandangan warga di Dresden terhadap Raden Saleh. Demikian Mas Oni dan teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Yul Edison atas penjelasannya. Kalau kita semua tadi mendengarkan pasti merinding ya sebenarnya. Ada tokoh Raden Saleh
yang begitu dihormati dan dia bisa mengenalkan Indonesia di Jerman dan di Eropa secara luas. Dan karya-karya beliau bahkan sekarang masih banyak dan tersebar di museum-museum yang sangat terkenal di Eropa dan di dunia. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan langsung mengundang beberapa pertanyaan. Saya undang yang pertama adalah Mas Wikan Sunindyo. Peninggalan Raden Saleh di Jerman, apakah tetap di Jerman atau dikembalikan ke Indonesia, Pak Yul? Ini kan sekarang tersebar, Mas. Jadi masih ada yang di Jerman. Makanya kita sekarang juga bulan lalu itu Pak Dubes berkunjung ke Dresden. Dan salah satu hasil kunjungan beliau ada rencana juga untuk menyelenggarakan kerjasama antara museum dan galeri seni, galeri di Indonesia dengan di Dresden gitu, Mas Oni. Ya. Jadi ini memang karena ini kan tadi saya juga sudah sampaikan itu tersebar, jadi tidak semua ya kan dikembalikan ke Indonesia ya kan. Jadi masih ada di ini. Cuman masalah yang di tempat lain, karena ini juga ada ya kolektor pribadi ya. Kita yang ini belum tahu ini karena memang apakah otentik yang di kolektor pribadi ini atau tidak ya kan. Tapi kalau kita tahu bahwa masyarakat Jerman juga kan mencintai seni ya kan. Terutama ya lukisan seperti Raden Saleh tadi kan sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pak Yul. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Gana. Silakan Mbak Gana. Ya. Selamat pagi Firman, Pak Yul. Terima kasih sekali sudah menjadi wakil dari Bapak Dubes. Dan untuk saat ini mungkin Bapak Dubes belum sempat hadir, lain waktu pasti akan hadir. Karena kemarin dulu kita pernah Pak Dubes hadir ya ketika Mami Kartika Avandi sebagai speaker pada Zoom kami. Setelah baca-baca bukunya, saya kan punya bukunya nih Pak. Wah menarik sekali. Jadi bukunya keren, jadi beruntung nanti yang dapat ya. Karena bukunya dieditori oleh Bapak Dubes dan isinya seperti komik ya. Jadi Pak Dubes ini kan Dubes Rintintin, jadi suka sekali dengan komik. Ini sengaja dibikin seperti komiknya Rintintin. Menarik sekali, gambarnya bagus. Di sini saya baca itu bahwa Raden Saleh itu hampir menikah dengan gadis Eropa. Ini menarik sekali. Jadi saya gemes aja, aduh kenapa nggak jadi ya? Soalnya kalau jadi ini kan saya sendiri yang merupakan pasangan kawin campur, ini pasti membayangkan kalau dulu sudah banyak kawin campur, pasti sekarang ini peraturan dari KBRI atau dari negara kita, Indonesia dan negara Jerman ini mungkin akan lebih banyak dan lebih lentur. Jadi memudahkan kita yang sebagai diaspora yang kawin campur dan anak-anaknya. Pertanyaan saya, ini sekarang ini saya dengar bahwa paspor kita ini akan berlaku 10 tahun. Ini benar nggak Pak? Atau isu ini Pak? Per 10 tahun, jadi itu memang saya juga mendengar Mbak, tapi itu memang sampai saat ini belum diimplementasikan. Jadi masih 5 tahun. Jadi kami di sini juga yang di 3 perwakilan Republik Indonesia yang di Jerman, itu masih yang 5 tahun. Jadi belum ada juga dari pusat mengenai bahwa itu sudah bisa kita inikan 10 tahun. Dan saya juga belum tahu, di Indonesia juga saya belum dengar itu diterapkan. Tapi memang itu ada pembicaraan seperti itu saya juga sudah dengar ya kan, termasuk juga kemudahan nanti misalnya diaspora kita gitu ya, itu sudah ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya COVID ini segera bisa kita atasi sehingga kita bisa lebih kembali kepada ini normal untuk melihat apakah ini bisa kita terapkan atau tidak, Mbak Gana. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Gana. Terima kasih Mbak Gana. Baik, ini pertanyaan banyak sekali. Terus saya akan panggil Mas Kevin. Mas Kevin ini adalah salah satu senior ya di Kompasiana. Saya jadi nggak enak kalau disebut senior, Mas Ani. Kebetulan Bapak, saya juga termasuk masih bilang golongan anak muda lah ya. Saya tidak terlalu tahu banyak terkait Raden Saleh. Tapi mungkin penasaran saya tuh, seberapa besar hasil lukisannya Raden Saleh itu menjadi diplomasi Indonesia dengan Jerman. Apakah memang sangat berpengaruh banyak sampai mungkin kebijakan negara antara Indonesia dan Jerman juga berpengaruh berkat lukisan dari Raden Saleh? Terima kasih Mas Kevin.
Jadi begini, ini kita tidak bisa mengukur seberapa jauh, seberapa besar, karena memang apa yang dilakukan oleh Raden Saleh ini kan merupakan salah satu modal bagi kita untuk melakukan hubungan atau mengisi hubungan bilateral kedua negara, ya kan? Jadi ini kaitannya dengan kerjasama sosial budaya. Inilah salah satu ikon yang kita lihat bisa kita angkat. Karena masih banyak lagi aspek-aspek lain yang memang sangat berpengaruh terhadap peningkatan hubungan kedua negara. Dan sebagai informasi juga bagi teman-teman, saat ini diplomasi kita di luar negeri, dan ini juga program dari Presiden Jokowi, adalah diplomasi ekonomi. Jadi 70-80% fokus kita, anggaran kita itu difokuskan pada diplomasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, tapi di dalam diplomasi ekonomi, selain diplomasi ekonomi, ada tadi yang namanya diplomasi budaya. Tadi diplomasi budaya itu tidak hanya lukisan saja, tapi dengan adanya Raden Saleh itu cukup membantu kita, sangat membantu kita malahan, ya kan, karena juga cukup banyak warga Jerman yang tahu, terutama kota Dresden tadi dan kota Maxen, ya. Jadi ini bagian dari diplomasi, karena diplomasi kita itu kan tidak hanya satu aspek, Mas Kevin. Jadi itu jawaban saya, Mas Kevin. Baik, terima kasih sekali Pak Yul. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Edrida. Mbak Edrida, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak, paparannya sangat menarik. Kami termasuk orang-orang yang suka wisata sejarah juga Pak. Pertanyaannya sih Pak sederhana, itu bagaimana cara mendapatkan koleksi komiknya Pak Raden Saleh? Terus yang kedua, dari sekian lukisan Pak Raden Saleh, itu yang mana yang paling disukai dan diminati oleh masyarakat Jerman? Dan yang terakhir adalah untuk pengkurasian Pak, pengkurasian daripada karya-karya dari lukisan beliau tersebut, apakah itu ada kurator-kurator yang sudah dipercaya oleh Indonesia sehingga menyatakan bahwa lukisan tersebut, karena banyak juga Pak yang menggemari lukisan tersebut dan dijadikan sebagai komoditi. Terima kasih Pak, salam dari Jakarta, Edrida Pulungan. Terima kasih Mbak Edrida. Jadi terima kasih juga tadi atas beberapa pertanyaannya. Yang saya coba jawab yang kedua dulu ya, mengenai jenis lukisan yang disuka ya. Jadi begini, secara umum masyarakat Jerman itu suka. Tapi kalau kita lihat dari mereka itu suka seni, ini kita lihat juga dari bagaimana kalau orang Jerman, turis Jerman itu kalau datang ke Indonesia atau mereka itu ke luar negeri, mereka itu tematik sifatnya. Jadi mereka misalnya ke gunung, ya kan, jadi alam, ya kan, jadi itu jelas sangat disukai, ya kan, itu yang terkait dengan lukisan. Tapi secara umum, karena kalau kita lihat lukisan Raden Saleh ini kan bukan lukisan sembarangan, kualitas sangat baik, ya kan, dengan kita yang awam saja itu merasa, oh ini sangat luar biasa. Gitu. Yang terakhir tadi yang terkait dengan kurasi, terus terang saya sendiri tidak tahu persis ya bagaimana ininya, karena mungkin juga pengetahuan saya yang kurang ini mengenai bagaimana ini mengenai untuk kurasi lukisan ini yang mungkin dijadikan untuk komoditas ekspor dan lain-lain gitu ya. Yang pertama tadi cara mendapatkan buku ya Mbak Edrida ya. Terus terang saat ini memang tidak kita cetak atau kita publikasikan atau kita jual, Mbak Edrida. Jadi belum ada rencana ke arah sana, ya kan? Karena kita juga cetaknya itu untuk jumlah terbatas, dan ini lebih banyak kita berikan sebagai misalnya tanda mata ketika kita ketemu dengan mitra kita, ya kan, yang versi Jermannya. Terus terang saya belum bisa untuk menjawab ini, karena mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa untuk ya apakah ini nanti kita kerjasama dengan penerbit, ya kan, karena ini terus terang yang utama saat ini sebagai media saja bagi kita, media diplomasi kita, diplomasi budaya yang kita lakukan di Jerman adalah melalui buku ini, dan ini kita lihat sangat efektif. Demikian Mbak Edrida, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Mbak Edrida. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mbak Ed. Bapak Yul, kalau kita melihat koleksinya Pak Raden Saleh ini kan memang tersebar ya di seluruh museum. Nah ini sebenarnya saat ini apakah ada pemerintah kita
benar-benar ingin, kalau kita lihat di museum-museum itu tuh sangat ada namanya seperti Museum X. Nah, apakah akan ada misalnya dibentuk lagi sebuah museum khusus untuk Raden Saleh, Pak? Terima kasih, Mas Oni. Nah, ini benar, Mas Oni. Yang setahu saya, upaya dari pemerintah ada, tapi apakah akan membangun satu museum? Jadi, apakah akan membangun museum tersendiri? Terus terang, saya belum ada mendengar atau ada wacana seperti itu. Tapi yang jelas saat ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah berusaha untuk menarik lukisan-lukisan Raden Saleh yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga di Indonesia untuk dikumpul, ya kan? Yang setahu saya ada akhirnya ditaruh di Galeri Nasional. Yeah. Di Kementerian Luar Negeri sendiri ada beberapa lukisan Raden Saleh, Mas Oni. Okay. Itu juga sudah ditarik, ya kan, untuk dikumpulkan. Nah, apakah nanti ketika jumlahnya sangat banyak, ya kan? Ya mungkin saja itu ya. Tapi terus terang sampai saat ini belum ada saya mendengar wacana apakah itu akan ada museum khusus Raden Saleh atau tidak. Atau mungkin nanti bisa dibuat di kota Dresden kalau untuk ini, ya kan? Iya, betul. Dalam rangka kerjasama, seperti ini info juga buat teman-teman, bahwa ada saat ini sister city antara Jakarta dan Berlin. Siapa tahu nanti ada Jakarta dengan Dresden, ya kan? Di situ nanti bisa, ya kan, masuknya gitu. Ya. Tapi ini ide bagus, Mas Oni. Iya. Baik. Terima kasih, Mas. Pak Yul, ini karena waktunya kita masih ada speaker pembicara kedua, jadi para penanya yang masih ada di chat nanti mungkin bisa menanyakan di sesi kedua. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Yul atas presentasinya, kemudian Pak juga seluruh staf dan teman-teman KBRI yang luar biasa yang sudah memperjuangkan ini pahlawan Indonesia menurut saya, karena kebetulan saya di public policy, ini contoh real sebenarnya dari diplomasi kebijakan yang menurut saya itu real dan bisa dilakukan dengan cepat, Pak, seperti itu. Dan ini hubungan antar negara biasanya dengan seperti ini tuh lebih cepat mesra, Pak, kalau menurut saya. Iya. Ya.